Ya, mungkin Bang Akbar masih di perjalanan atau mungkin masih belum bisa bergabung. Mungkin Ya. ada Bang. Ya, silahkan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Saya lagi ini juga ya webinar yang itu ya. Saya langsung saja. Yang saya hormati ketua dan pimpinan rekan-rekan Lestariatan yang alhamdulillah sudah bisa hadir. Pada kesempatan webinar kali ini saya sedikit menyinggung kaitan dengan regulasi yang ada hari ini yang tadi sudah disebutkan oleh Bang Musa bahwa penting sekali sebenarnya kelembagaan kita karena memang sudah menjadi lembaga permanen, maka kemudian seluruh dokumentasi administrasi yang mesti dilakukan pengarsipan itu saya pikir menjadi kebutuhan. Jadi bukan hanya pada persoalan kepemiluan, tapi juga arsip yang lainnya. Saya pikir teman-teman juga kita semua perlu belajar karena memang agak jarang sekali kita mendapatkan pengetahuan kaitan dengan kearsipan. Bahkan mestinya Bawaslu itu memiliki tenaga pendukung ataupun memang pegawai yang concern pada dunia kearsipan. Karena ini sangat penting sekali. Bukan hanya dokumentasi yang memang biasa kita lakukan melalui foto dan video, tapi kemudian yang lebih penting adalah arsip hal-hal yang sangat urgent dalam tahapan pemilu. Itu saja mungkin dari saya sebagai pemantik, nanti mungkin lebih jelas oleh narasumber. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Akbar sudah menyempatkannya walaupun dua webinar ya. Selamat berwebinar. Selanjutnya pemantik selanjutnya yang saya persilahkan di sini ada Bang Hoirudin. Saya persilahkan Bang untuk pemantik selanjutnya. Thank you Musa. Ya. Sorry nggak buka video ya. Nggak apa-apa Bang. Lagi jaringan kurang bagus ini. Siap Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketua dan pimpinan yang saya hormati, sahabat Bawaslu Kabupaten Bekasi yang saya banggakan. Ada beberapa hal kalau kita bicara kearsipan. Yang pertama tentu kita tidak lepas dari aturan karena memang salah satu kita akui lah salah satu kelemahan kita ini ngomongin masalah arsip. Terkadang kalau kita ngomongin arsip ini tercecer kemana-mana baru kita cariin gitu. Nah ini di sini karena saya ngomongin masalah aturan sedikit saya ingin menggambarkan Perbawaslu 14 ya tentang retensi arsip. Kenapa? Karena memang yang pertama saya anggap penting Perbawaslu 14 tahun 2020 ini pasalnya cuma sedikit, cuma 7, cuma lampirannya yang agak banyak. Nah, jujur aja ketika Perbawaslu ini keluar, ini jarang sekali kita buka. Bahkan sebelum Perbawaslu 14 tahun 2020 ini, sudah ada Perbawaslu tentang masalah kearsipan ya, dari tahun 2019. Tapi kemudian kalau kita ngomongin masalah arsip, apalagi kita memang udah nggak lagi ngadain kegiatan gitu kan, nggak ada lagi kegiatan pemilu. Makanya kemudian yang lebih tepat itu kita ngebahas masalah Perbawaslu 14 tahun 2020-nya. Mungkin nanti lebih detailnya itu disampaikan sama Bu Aan, tapi setidaknya saya memberikan gambaran
terkait masalah lampiran-lampiran Perbawaslu 14 tahun 2020. Nah, ternyata kalau kita melihat pada lampiran-lampiran Perbawaslu tahun 2020 ini banyak sekali arsip-arsip yang harus memang ada di lembaga kita ya, yang harus kita jaga tentunya. Ini yang paling banyak ini SDM dan organisasi. Kalau pengawasan mungkin pengawasan, penanganan pelanggaran, sengketa ini sifatnya hanya pada kegiatan gitu kan. Tapi kemudian makanya kemudian di dalam Perbawaslu tentang kearsipan ini ada 2 kategori yang bisa kita spesifikasikan, ada arsip aktif dan ada yang memang sudah bisa dikatakan inaktif lah ya. Kira-kira gitulah. Nah, ini kira-kira gambarannya bahwa untuk bicara masalah retensi atau jadwal tentang masalah kearsipan, ini ternyata khusus untuk penanganan pelanggaran hampir rata-rata itu permanen gitu. Enggak ada bahasa kasarnya itu dalam jangka waktu yang bisa dimusnahkan. Nah, itulah kenapa kemudian saya memerintahkan kepada ASKA untuk memahami betul data apa saja yang ada di dalam harus kita amankan gitu kan. Khususnya buat di teman-teman PP, kemarin saya sudah sampaikan baca Perbawaslu 14, tapi nggak tahu dibaca apa enggak gitu kan. Karena memang ini penting, semuanya secara detail, dari mulai pengawasan, kemudian penanganan pelanggaran, ini bicara aktif dan inaktif ini sudah jelas ada waktunya dan bisa dimusnahkan atau permanen gitu kan, atau nggak bisa dimusnahkan gitu. Silakan tinggal baca aja gitu. Kenapa ini saya buka? Lampiran inilah yang kemudian menjadi patokan buat kita, arsip-arsip yang harus kita amankan gitu. Jadi pada prinsipnya bahwa bicara arsip, saya sepakat dengan Bang Akbar tadi yang disampaikan, bukan hanya punya Hudatin lah gitu kan. Abang-abang bahasa data dan informasi itu terpusat ada di Datin. Kadang-kadang kita nanyainnya itu ya di Datin, dikit-dikit di Datin gitu. Datin paling punya itu cuman masalah file-filenya aja gitu kan. File-file dari mulai SDM sampai dengan pengawasan kemudian itu punya. Tapi secara per divisi ini terkadang kita suka kececer gitu kan. Ya mungkin yang kemarin saya bahasakan, kita ini memang kalau kita melihat pada Perbawaslu di tahun yang 2019 itu kita harus punya tempat lah gitu kan. Di situ secara detail dijelaskan ada tempat-tempat buat arsip gitu. Tapi ya kita maklumi lah karena keberadaan lembaga kita masih gedungnya belum permanen, ya akhirnya tercecer kira-kira ya paling seingat kita aja gitu kan. Yang kemarin mungkin saya komunikasikan dengan Bang Musa, karena kita nggak punya tempat permanen gitu kan. Mus, amplop yang dulu pernah kita amankan isinya 25.000 di mana, Mus? Waduh, nggak tahu Bang, saya lupa gitu kan. Ya artinya bukan kita bicara nominalnya, tapi bicara masalah arsipnya itu. Hampir rata-rata memang kalau kita bicara, ini spesifikasi penanganan pelanggaran ya. Kalau kita bicara masalah arsip ini ya kaitannya dengan apa yang kita lakukan, karena arti dari arsip itu adalah bentuk atau dokumen kegiatan yang kita sebagai lembaga negara gitu kan, yang perlu diarsipkan. Nah, sehingga adalah istilah retensi itu gitu kan. Nah, mungkin kalau untuk khusus divisi penanganan pelanggaran hampir rata-rata itu karena form-formnya itu adalah form yang bisa dikategorikan yang terbatas gitu kan, yang dikecualikan, maka kemudian sifatnya itu walaupun secara
inaktifnya itu dibatasi berapa tahun, tapi secara pemusnahannya itu dia sifatnya permanen, gitu kan? Jadi nggak ada. Ya mungkin salah satunya misalkan pengawasan dalam konteks form-formnya itu kan banyak. Ada beberapa form yang mungkin bisa dimusnahkan, tapi ada beberapa form juga yang sifatnya permanen gitu kan, nggak bisa dimusnahkan. Sehingga arsip itulah yang menjadi pegangan buat kelembagaan kita gitu. Nah, inilah substansi atau isi dari Perbawaslu nomor 14 tahun 2020. Kira-kira ya, karena berhubung kita hanya sebagai pemantik, jadi saya nggak terlalu detail membahas tentang masalah apa itu arsip aktif, apa itu arsip inaktif. Nanti Bu Aan yang akan menjelaskan lebih detail gitu kan. Mungkin itu aja Bang Musa, terima kasih dari saya. Allahumma biqlaq wa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Oeng, setidaknya dari pantikan Bang Oeng di sini saya sedikit mengambil beberapa perkataan dari Bang Oeng. Setidaknya tidak lepas dari aturan bahwa arsip ini harus mendasari dengan aturan yang mana salah satunya mengenai retensi kearsipan di Perbawaslu 14 tahun 2020, walaupun memang tipis gitu, tapi lampirannya banyak, bisa dipelajari tidak hanya dari satu divisi saja, tapi selembaga atau lembaga kita untuk mempelajari kearsipan ini untuk lebih memahaminya, sehingga patokannya arsip ini bisa diamankan dengan baik. Terima kasih Bang. Selanjutnya saya persilahkan untuk Pak Alif Widada, waktu dan tempatnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Bawaslu, pimpinan, beserta dengan rekan-rekan staf. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa melaksanakan diskusi peningkatan kapasitas tentang kearsipan. Mudah-mudahan dengan adanya diskusi tentang kearsipan ini di tingkat Bawaslu Kabupaten Bekasi lebih baik lagi untuk tentang kearsipannya, sehingga tidak ada lagi arsip-arsip yang tercecer maupun hilang. Seyogyanya kita sudah melangkah ke kearsipan elektronik gitu ya. Tidak lagi kita mengandalkan kearsipan manual yang dikhawatirkan itu bisa hilang, bisa basah maupun bisa terbakar. Kalau arsip-arsip Bawaslu tersimpan dalam file elektronik, mudah-mudahan rekam jejaknya masih ada ketika ada situasi yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menjalankan aktivitas walaupun kita selama ini masih dalam masa pandemik, tapi bersyukur kita bisa mengadakan peningkatan kapasitas. Saya kira silahkan dilanjut Bang Musa supaya tidak terlalu kesorean. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alif. Semoga sehat-sehat selalu. Setidaknya dari Pak Alif, semoga ya mulai modernisasi ya, teknologi yang lebih tinggi lagi, ya, bukan hanya manual disimpan secara kardus atau di locker atau di mana. Kita mulai menyikapi atau mulai maju lagi di e-arsip ya, elektronik arsip. Terima kasih. Selanjutnya untuk pemantik yang terakhir, saya persilahkan Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi Pak Saiful Bahri. Waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam bahagia. Yang pertama, terima kasih atas kesempatannya. Yang kedua, saya yang terhormat pimpinan dan Pak Korsek serta saudara staf sekalian. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya hanya ingin menyimak saja. Karena bicara arsip, saya termasuk orang yang paling gelisah
sepanjang pegelaran pemilu selesai dan menyangkut arsip ini adalah pekerjaan yang real di depan mata, tapi sebagian masih bingung mau ngerjain apa di kantor begitu. Karena hari-hari kita banyak terbuang, khususnya buat teman-teman yang mungkin termasuk saya yang terlalu abai terhadap kegiatan-kegiatan pengarsipan ini. Secara organisasi, sebetulnya pengarsipan sudah diatur sedemikian rupa, termasuk siapa yang bertanggung jawab terhadap arsip ini, karena di kita memang sudah dibentuk hukum Humas Datin, khususnya di Datin ya, yang memang selama ini saya konsentrasi betul terhadap apa yang menjadi menjadi tupoksi untuk mengumpulkan seluruh arsip. Dan terkadang memang dulu mungkin waktu sebelum dipegang Bang Ajis, dipegang oleh TEV, kendalanya klasik, begitu sulitnya tim-tim di divisi untuk menyerahkan dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang ada. Dan ditambah lebih menyedihkan lagi, arsip yang jangankan orang lain yang bisa mengakses. Saya sendiri pun kalau mengakses mungkin belum tentu sehari bisa mendapatkan dokumen-dokumen yang lampau begitu. Jadi saya tidak mau berpanjang kalam, kearsipan ini bukan hanya untuk didiskusikan, ini pekerjaan real di depan mata, mau nggak kita mau ngurusin tuh arsip. Setidak-tidaknya di masing-masing divisi, cobalah. Saya betul tertantang oleh kata-kata Bang Oeng tadi bahwa di Perbawaslu tentang 14 ya, tentang retensi arsip itu banyak bicara tentang ke-SDM-an. Dan di divisi SDM sebetulnya di awal-awal dulu itu memang terjadi trouble ya, karena hampir sebagian data setahu saya itu di komputer yang sewa. Zaman 2018 itu kan kita sempat sewa komputer ya. Informasi yang saya dapat itu sebagian ada di sana dan saya mungkin butuh informasi lebih lengkap nanti dengan Tehtika apakah itu terselamatkan atau tidak. Karena untuk arsip SDM itu sebagian besar tuh di komputer sana, di komputer yang ada di tempat penyewaan. Apakah dulu sempat di-download atau disimpan di hard disk? Nah, saya belum mendapatkan informasi. Jadi mungkin begitu aja pemantik saya. Mudah-mudahan diskusinya nggak terlalu lama karena arsip ini adalah pekerjaan yang di depan mata dan saya hanya sedih kalau seandainya sebatas didiskusikan tapi setelah itu ya tidak bergerak juga gitu. Arsipnya tetap ditumpuk di sana, tidak ada upaya padahal kita punya scanan yang bagus, hasil pembelian barang BMN tahun ini dengan cukup scan yang cukup bagus begitulah. Artinya ada upaya lah. Saya hanya ingin mendorong buat teman-teman yang masih bingung di kantor ngerjain apa. Ini ada pekerjaan yang memang real di depan mata, mau nggak ngerjainnya? Itu aja mungkin nanti mungkin ditambahkan oleh pemateri bagaimana kiranya mengelola arsip dengan baik. Tapi hanya digarisbawahi bahwa umur lembaga kita baru 3 tahun ya. Jadi tidak ada retensi yang bisa dimusnahkan karena retensi arsip itu 10 tahun setahu saya. Jadi semua arsip di kita itu semuanya adalah pada posisi tidak masuk kelompok retensi yang harus dimusnahkan 10 tahun itu. Ada beberapa PR juga sebetulnya pengarsipan dan memang selama ini saya jujur aja nih agak sedikit gelisah di saat kalau ada yang tanya tentang arsip-arsip yang ada di kecamatan tempo hari itu. Kita mengadakan pemilu 2018-2019. Saya mungkin nanti mau perlu informasi ya. Itu arsip-arsip yang kecamatan itu posisi terakhir di mana ya? Baik itu pengawasan, pengelompokannya, berapa banyak LHP yang dibuat di kecamatan, berapa banyak penanganan pelanggaran di kecamatan. Recordingnya itu di laporan kabupaten pun itu hanya bicara kabupaten. Dan itu banyak ditanyakan oleh beberapa partai maupun oleh stakeholder
karena menyangkut evaluasi ke depan khususnya di SDM. Demikian, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Pak Haidir. Terima kasih. Terima kasih Pak Saiful atas pemantiknya. Setidaknya ada poin yang memang menegaskan dari Pak Saiful bahwa arsip ini bukan hanya didiskusikan, hanya dibahas saja, tapi harus ada action atau harus ada kerjaan yang memang sudah di depan mata untuk setiap divisi atau setiap individunya yang mempunyai arsip selama 3 tahun di Bawaslu Kabupaten Bekasi. Terima kasih Pak. Sebelum masuk ke pemateri, mungkin ada tambahan dari Pak Korsek, Pak Rama Bema Tandung. Saya persilahkan Pak. Terima kasih Kakak Moses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua, seluruh pimpinan yang hadir pada kegiatan Zoom siang ini, rekan-rekan sekretariat, utamanya Kakak Moses sudah memandu kita untuk kegiatan pada siang ini. Tidak panjang lebar juga ya saya sampaikan, jadi kedepannya mungkin harapan kita tentunya sudah sangat jelas disampaikan oleh Pak Ketua tadi bahwa pengarsipan ini kelihatannya hal yang mudah gitu ya, hal yang mudah, tetapi kalau tidak dilaksanakan itu menjadi hal yang sulit di kemudian hari. Saat ini tentunya kita sudah merasakan ya bahwa arsip-arsip yang mungkin 1 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, apalagi yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua tadi ya sudah sampai 3 tahun yang lalu, kita sudah mulai keteteran untuk mendapatkan arsip tersebut. Jadi harapan saya tentunya juga sama untuk kita semua. Setelah ini kita bergandengan tangan, kita mulai menyelesaikan ya dari semua divisi ya, teman-teman SDM, teman-teman keuangan, begitupun di divisi-divisi yang lain. Ayo kita tertibkan supaya bisa berjalan dengan baik. Dari sekretariat tentunya dukungan-dukungan peralatan dari pimpinan kita di tingkat Jabar RI sudah cukup saya pikir ya, untuk mulai dari komputernya, scanner, kamera dan segala macamnya itu sudah siap, termasuk ATK-nya. ATK sudah banyak lah, sudah cukup untuk di kantor untuk bisa kita pakai menyimpan arsip-arsip tersebut. Menyangkut masalah gedung tentunya kita terima kondisi kita saat ini. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih baik lagi gedungnya sehingga penyimpanan arsip pun bisa jauh lebih baik sehingga lebih mudah. Nah, akses ini perlu penting supaya siapapun yang membutuhkannya tentunya di kalangan terbatas di kita itu bisa diakses. Jadi mungkin ke depannya teman-teman dari Hudatin bisa membantu kita sehingga pada saat kita membutuhkan apakah itu jenisnya soft copy atau hard copy dari misalnya aturan-aturan saja itu bisa kita miliki. Ya, termasuk tentunya hard copy-nya bisa berada di masing-masing divisi atau di ruangan para komisioner, di ruangan sekretariat atau di ruang tamu, hal-hal yang tentunya bersifat umum sehingga kita sambil belajar pengarsipannya pun bisa berjalan dengan baik. Itu poin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Selanjutnya kembali ke Kakak Moses. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Korsek, Pak Rama Bema Tandung. Setidaknya harapan dari Pak Rama untuk kita bersama-sama untuk menertibkan arsip perlahan-lahan dari individu ke divisi ataupun ke lembaga. Seperti itu. Terima kasih Pak. Sebelum setidaknya tadi pemantik dari pimpinan kita bersama, kita masuk ke narasumber. Di sini ada 2 narasumber yang memang bukan fokus ya, cuma memang ini sebagai pemateri atau narasumber yang memaparkan beberapa poin yang memang beberapa hal ataupun beberapa aturan ataupun beberapa ilmu yang memang kita kemarin diajarkan di dengan Dinas Kearsipan Kabupaten Bekasi dan KPU Kabupaten Bekasi. Ya, mungkin tidak berpanjang kata, saya persilahkan yang pertama dari Bu Aan Hasanah terlebih dahulu. Saya persilahkan Ibu untuk memaparkan materinya. Minta tolong untuk Teh Lisma juga untuk PowerPoint-nya Teh. Iya, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kepada para pimpinan atas pemantiknya. Tadi pimpinan sangat mendetail ya menceritakan tentang arsip. Di sini saya hanya akan menyampaikan apa yang pernah saya dapatkan waktu kami diundang oleh Dinas Arsip ya yang di bawah Pemda Kabupaten Bekasi ya. Sahabat sekalian, mungkin kalau pimpinan sudah mengerti, mendetail dan sebagainya, terutama tadi saya terima kasih sekali kepada Bang Oeng ya. Tetapi saya mungkin sahabat-sahabat sekalian banyak yang belum memahami apa itu arsip ya. Jadi di sini saya hanya dasar-dasarnya dulu ya. Nanti selanjutnya kita diskusi. Nanti pimpinan dan sebagainya nanti kita mendiskusikan secara lebih mendalam ya. Berbicara tentang arsip ya, arsip ini bernilai sejarah ya. Jadi kita bisa tahu kalau pilkada pertama itu tahun berapa ya, lupa lagi tuh saya. Ada ya pokoknya arsipnya di mana, Kutai Kartanegara ya. 2014. Pokoknya itu ya, pokoknya ada ya. Itu kita ketahui dari arsip bahwa ada Panwaslak ya pada tahun 1982. Itu diketahui dari arsip ya. Arsip itu jadi bernilai sejarah bahwa ada LPU pemilu pertama itu 1955, pemilu selanjutnya 1971, 77 dan sebagainya ya. Itu kita ketahui dari arsip ya. Jadi baiklah, di sini saya bacakan saja. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada merupakan peristiwa sejarah yang sangat monumental. Sistem demokrasi yang dipilih oleh rakyat Indonesia ini akan tercermin dari arsip yang diciptakannya. Oleh karena itu, perlu pengelolaan arsip pemilu yang sistematis dan terpadu, sehingga akan membantu proses penyelamatan dan pelestarian arsip tersebut secara cepat, tepat, dan akurat. Ya, selanjutnya Teh. Selanjutnya dasar hukumnya ini, maaf jadi tadi kurang update ya saya ya, makasih Bang Oeng ya. Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan, Peraturan Pemerintah 28 tahun 2018 tentang pelaksanaan Undang-Undang 43 2009 tentang kearsipan, Perbawaslu 10 2020 tentang pedoman pengelolaan arsip dinamis, Perbawaslu 11 tahun 2020 tentang klasifikasi arsip. Nah ini Perbawaslu 16 2015 ini sudah tidak berlaku ya, 1120 mencabut 1615. Perbawaslu 21 2014 ini berarti sudah tidak berlaku ya, tadi dicabut dengan Perbawaslu 14 tahun 2020 tentang jadwal retensi arsip ya. Sahabat sekalian, pimpinan Pak Korsek, apa tadi ya saya mau menyampaikan. Oke, lanjut Teh, biar nanti lanjut Teh. Nih, definisi arsip ya. Oh, sebentar. Tadi lagi, definisi arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi yang dibuat oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, sahabat sekalian, tadi saya mau menyampaikan begini. Jadi di kearsipan ini mirip-mirip dengan keterbukaan informasi ya. Jadi ada lembaga lain di luar Bawaslu ya, lembaga pemerintah. Kalau PPID di bawah Komisi Informasi ya. Nah, kalau arsip itu ada lembaga pemerintahan non kementerian yang namanya ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, yang berjenjang juga ya, berjenjang. Ada lembaga arsip tingkat Pemda di tingkat 1 di provinsi, ada yang tingkat 2 di Dinas Arsip ya. Jadi kalau tidak ada, nanti bupatinya harus ada ya di setiap pemerintah daerah, karena nanti katanya bupatinya ditegur
harus ada dinas arsip ini di setiap pemerintah daerah. Nah begitu. Jadi kearsipan ini penting ya. Jadi kalau kita melihat di PPID bahwa dasar hukum PPID itu apa, di bawahnya itu ada Perbawaslu tentang arsip ya, Perbawaslu tentang kearsipan. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa ya. Oke, lanjut teh. Nih ini beberapa istilah lagi tentang arsip ya. Arsip dinamis itu adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu ya. Arsip dinamis berarti arsip yang masih kita gunakan sehari-hari ya. Misalnya apa? Misalnya penanganan pelanggaran, misalnya kita sedang menangani pelanggaran, misalnya kita sedang apa? Penyelesaian sengketa, misalnya kita sedang mengadakan pengawasan dan sebagainya ya. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunanya tinggi. Nah, ini yang sama ya, antara arsip aktif, arsip dinamis itu hampir sama ya. Arsip inaktif, arsip yang frekuensi penggunanya telah menurun. Jadi arsip ini aktif nih ya, penanganan pelanggaran, tetap turun putusan. Berarti dia sudah tidak aktif lagi. Berarti nanti dari folder ini, arsip-arsip ini kita masukin ke folder, nanti arsip ini apabila masih kita pegang terus-terus, itu namanya kita adalah unit pembuat ya, nanti masuk lagi ke unit penyimpanan ya, unit pembuat arsip. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan pencipta arsip. Nah, dari arsip inaktif ini apabila sudah tidak berlaku, dia akan menjadi arsip statis. Terhadap arsip statis ini nanti bisa terjadi 3, mau dimusnahkan, mau diserahkan, bisa diserahkan ke lembaga arsip untuk nanti jadi bukti sejarah gitu ya, atau ada juga dimusnahkan, bisa juga dimusnahkan ya. Arsip terjaga, nanti ada jadwal retensi aktif ya, arsip ya, nanti baru boleh dimusnahkan atau diserahkan kepada lembaga arsip tersebut. Arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Terus arsip umum adalah arsip yang tidak termasuk arsip terjaga. Lanjut teh. Lembaga kearsipan. Nah ini jadi berbicara tentang arsip, dulu kita pernah diundang oleh yang namanya lembaga kearsipan ya. Kalau misalnya ada masih punya apa? Tadi kan kita masih bingung ya tentang masalah kearsipan. Mungkin mereka kan bertugas pembinaan ya, pembinaan terhadap organisasi lembaga negara dan sebagainya. Jadi kita bisa nanti kalau RDK saya sih rencananya kalau misalnya ada anggaran RDK, saya rencana ingin mengadakan arsip dan mengundang narsum dari salah satunya dari lembaga arsip gitu ya. Lembaga negara adalah lembaga yang menjalankan cabang-cabang kekuasaan. Itu. Arsip Nasional Republik Indonesia adalah atau ANRI, lembaga pemerintahan non-kementerian yang melaksanakan tugas di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibu kota negara. Mangga, jadi seperti itu ya. Mangga teh diganti slide-nya. Lembaga pencipta arsip nih ya. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis. Tuh. Contohnya banyak ya, misalnya di bidang kepemiluan itu ada beberapa pencipta arsip seperti KPU yang yaitu penyelenggara pemilu, Bawaslu jadi menciptakan arsip-arsip pengawasan pemilu. Polres ya tentang pengamanan pemilu atau pilkada. Di bawah Parpol juga mereka menciptakan arsip ya tentang pemilu atau pilkada. Jadwal retensi arsip tadi yang sudah disampaikan bahwa adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi
berisi keterangan rekomendasi tentang suatu jenis arsip dimusnahkan kembali, berisi bisa dimusnahkan, dipermanenkan, dipergunakan pedoman, atau diserahkan kepada lembaga arsip. Nah, jadi di situ di lampirannya sebutkan ya. Jadi minimal kalau misalnya kita berlaku selama 5 tahun, tadi saya lihat rata-rata sih 5 tahun ya, masa simpan 1 tahun, masa retensinya 5 sampai pokoknya 5 tahun. 5 tahun ini yang bisa dimusnahkan, bisa dipermanenkan di lembaga arsip ya. Lanjut Teh. Ini sudah. Nah, ini tertata seperti ini kan box arsip ya, namanya bukan kardus ya. Jadi dari arsip yang aktif, apabila sudah hilang aktifnya, hilang dinamisnya, dia menjadi arsip inaktif. Setelah inaktif dia menjadi arsip statis. Nah, arsip statis ini bisa dipermanenkan begini. Nah, yang nggak penting bisa dimusnahkan ya. Nanti kita lihat mana-mana saja yang bisa dimusnahkan, mana yang disimpan dipermanenkan seperti ini. Lanjut. Ini ada lembaga pencipta arsip ya Teh ya. Tadi sudah ya saya sampaikan. Ini kegiatan orang yang sedang melakukan pemberkasan ya. Lanjut. Teh. Tadi sudah saya sampaikan lembaga pencipta. Pengelolaan arsip dinamis. Ini tadi sudah disampaikan oleh pimpinan ya. Tentang komputerisasi lah, standarisasi sarana, penyusutan. Penyusutan ini adalah kegiatan berkurangnya suatu arsip. Kenapa berkurang? Karena bisa dimusnahkan, bisa juga diserahkan. Jadi berkurang dari kantor kita karena dimusnahkan atau karena diserahkan kepada lembaga arsip. Ini yang namanya diserahkan kepada lembaga arsip adalah disebut akuisisi. Jadi akuisisi itu penyerahan arsip kepada lembaga arsip. Kalau misalnya kita Bawaslu tingkat kabupaten, berarti kita menyerahkannya ke dinas arsip di kabupaten kota. Kalau Bawaslu provinsi menyerah. Jadi sesuai dengan hierarkinya. Nanti dari akuisisi nanti itu ada prosedurnya bagaimana, ada berita acaranya, pembuatan DPA, penghargaan dan imbalan dan sebagainya. Ada semuanya sudah diatur ya dari undang-undangnya, PP-nya, perbawaslunya ya, atau peraturan kepala ANRI-nya. Oke, lanjut Teh. Ini fungsi arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu. Disimpan dalam jangka waktu tertentu sampai kapan? Sampai hilang dinamisnya ya. Setelah dinamis apa? Dia nanti akan menjadi arsip statis. Ya, setelah statis ya udah boleh dimusnahkan. Nih, arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan. Telah habis retensinya, berketerangan dan dipermanenkan dan telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh dan atau lembaga kearsipan. Ini bernilai guna sejarah nih. Jadi kenapa sejarah yang berguna untuk anak cucu kita ya, untuk jadi pelajaran ya, sehingga kita bisa tahu bahwa pemilu pertama itu 1955 dan sebagainya seperti itu ya. Nanti misalnya apa? Di Kabupaten Bekasi itu misalnya komisionernya semenjak permanen ini komisioner tahun pertamanya adalah siapa. Nanti kita buat arsip, nanti kita serahkan ke dinas arsip, nanti jadi sejarah kan ya. Terus misalnya arsip-arsip tentang pengawasan kepemiluan dan yang lainnya ya, misalnya ada yang penting, nah kita buat arsipnya, setelah habis masa resensinya kita serahkan kepada lembaga arsip, nanti jadi sejarah tentang peristiwa pengawasan pemilu di Kabupaten Bekasi. Lanjut Teh. Tujuan kearsipan untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa, serta menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah. Apa ini?
pokoknya tujuan kearsipan itu baguslah ya, agar kita tidak melupakan sejarah ini untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tuh, serta perencanaan pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan bangsa, serta untuk perencanaan ke depannya. Jadi belajar dari sejarah untuk perencanaan ke depannya. Lanjut Teh. Nih, esensi penyelamatan dan pelestarian arsip kepemiluan. 1. Menyelamatkan dan melestarikan arsip dokumen pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Menyelamatkan dan melestarikan arsip dokumen pemilu legislatif. Menyelamatkan dan melestarikan arsip dokumen pilkada. Menyediakan informasi tentang pemilu sebagai bahan kajian atau penelitian kepada peneliti atau masyarakat luas yang berhak secara hukum. Jadi fungsi arsip ini baik di PPID maupun yang diserahkan kepada Dinas Arsip itu berfungsi ini menyediakan informasi tentang pemilu sebagai bahan kajian dan penelitian kepada peneliti atau masyarakat luas yang berhak secara hukum. Karena masyarakat itu berhak atas informasi ya sesuai dengan amanat UUD 45 ya. Sesuai lagi dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia ya, sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ya. Perbawaslu 10/2019 dan sebagainya. Lanjut Teh. Yang perlu dilakukan oleh lembaga kearsipan. Ini punten karena ini idenya berasal dari saat kita diundang itu, jadi lebih banyak membahas secara umum ya. Perlu dilakukan oleh lembaga kearsipan mensosialisasikan pentingnya penyelamatan arsip dan pelestarian kepemiluan. Menjemput bola melalui kegiatan-kegiatan dan strategi akuisisi bekerjasama dengan instansi terkait ya, nanti ada MOU-nya ya. Melakukan penilaian dan menetapkan jenis-jenis arsip kepemiluan, memiliki nilai guna dan sejarah yang dipermanenkan dan dipertanggungjawabkan. Nanti karena mereka itu pembina ya di bidang kearsipan, nanti kita bisa berkomunikasi dan minta bimbingan dari mereka ya. Melakukan evaluasi dalam rangka strategi tindak lanjut upaya pengelolaan dan pelestarian arsip kepemiluan. Ya, lanjut Teh. Yang perlu dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota, mengelola, nah ini yang tadi sudah disampaikan oleh para pimpinan semuanya ya, mengelola, menata, dan mendata arsip dokumen pemilu secara baik dan benar sesuai dengan kaidah dan peraturan kearsipan. Dengan begitu banyak peraturan dan mulai dari undang-undang sampai perbawaslu sampai menyerahkan arsip dokumen pemilu yang memiliki nilai guna pertanggungjawaban nasional ke ANRI atau lembaga kearsipan daerah. Ini yang mempunyai nilai guna pertanggungjawaban nasional yang berguna juga untuk sejarah ya. Ini sesuai dengan penyerahannya sesuai dengan hierarki ya, kalau Bawaslu ke ANRI ya, kalau Bawaslu provinsi ke arsip daerah tingkat 1, kalau kita ya ke Dinas Arsip di Pemda Kabupaten Bekasi. Lanjut Teh. Lanjut, yang perlu dilakukan lembaga kearsipan daerah nih, yang ini pernah dilakukan ya oleh mereka ya, membina kembali Teh, melakukan pembinaan. Ini udah salah satu yang mereka lakukan ya, ini foto-fotonya waktu mereka melakukan pembinaan ya, ini ya. Menyelamatkan dan melestarikan arsip dokumen pilkada di daerah masing-masing, melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan ANRI dalam rangka penyelamatan dan pelestarian arsip dokumen pemilu. Ya, ini box arsip ya, ini adalah box arsip. Awalnya dari folder ya yang warna kuning. Nanti folder 1 tahun dimasukin ke box arsip, itu nanti jadi arsip inaktif. Nanti dari arsip inaktif jadilah arsip statis. Statis ini yang bisa dimusnahkan atau bisa diserahkan ya. Lanjut Teh. Manfaat arsip tertata rapi. Nih, perencanaan dan pengambilan keputusan, perlindungan hak keberdataan rakyat,
perlindungan aset kekayaan intelektual, identitas dan memori kolektif, tuh ya. Dukungan pelayanan publik, bahan pertanggungjawaban, pembelajaran bagi anak cucu, perlindungan eksistensi bangsa, alat bukti hukum. Ya, lanjut. Oh iya, ini yang tadi ya arsip aktif itu disimpan di unit kerja. Unit kerja tadi saya mau bilang ya, pengolah data. Arsip yang tidak menilai guna nih musnah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nih, yang contohnya tadi apa ini? Contoh tadi ya yang di jadwal retensi arsip itu. Contoh laporan-laporan penindakan pelanggaran yang tidak diregistrasi itu memusnah, udah 5 tahun memusnah ya. Arsip inaktif, pindah ke unit kearsipan di bagian TU. Nah, dari arsip aktif dia akan berubah menjadi arsip inaktif, dipindahkan ke unit kearsipan. Mungkin kalau di kita di gudang itu ya. Atau kalau di saya di ruangan masing-masing ya, di ruang komisioner ada. Contohnya di PHPU kemarin ya, dia udah menjadi karena sudah putus tuh putusan MK-nya, berarti dia menjadi arsip inaktif dan masih disimpan di ruangan saya. Tapi nah ini penyimpanan pengolahannya itu yang nanti perlu kita pikirkan lagi. Ini yang arsip statis. Nanti yang diserahkan ke Andri itu mereka yang namanya arsip itu adalah asli, mereka tidak mau fotokopi ya, asli. Jadi karena sifat arsip adalah asli dan original ya. Lanjut Nah, ini arsip yang dimusnahkan. Nanti ini pasti ada nih pemusnahan arsip. Ini diatur di Peraturan Pemerintah 28/2012. Ya, arsip yang bisa dimusnahkan itu arsip-arsip yang tidak memiliki nilai guna, telah habis masa retensinya, dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan jadwal retensi arsip. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang, tidak berkaitan dengan penyelesaian proses hukum suatu perkara. Jadi misalnya kalau sudah proses hukum tidak ada. Ayo lanjut wajib simpan ini pemusnahan arsip. Keputusan pembentukan panitia pemusnahan arsip. Ini yang untuk memusnahkan arsip harus ada dokumen-dokumen sebagai berikut ya. Selanjutnya notulen rapat panitia pemusnahan arsip, pertimbangan dari panitia. Nanti berarti ini baru kita pikirkan nanti 5 tahun sesudah masa bakti kita ya. Persetujuan dari pimpinan pencipta arsip, persetujuan dari kepala Andri, keputusan pimpinan pencipta arsip. Nanti kita bisa selanjutnya bisa komunikasi dengan ini apa ini kepala Andri perlu apa enggak kan. Nanti kita bisa diskusi dengan yang di Dinas Arsip di Pemda Kabupaten Bekasi. Mangga lanjut dan berisi daftar-daftar arsip yang dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan diskusi. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Aan Hasanah. Setidaknya materi yang pertama tentang perspektif arsip pemilu dalam mendukung kinerja kelembagaan. Semoga yang tadi disampaikan bisa kita laksanakan, bisa kita pelajari dan bisa kita aksikan atau kita kerjakan bersama-sama di lingkungan lembaga Bawaslu Kabupaten Bekasi. Selanjutnya yang kedua, saya persilahkan staf hukum Humas Datin yang fokus di data dan informasi, Bang Ajis Muslim. Saya persilahkan, Bang. Ya, terima kasih Kakak Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi,
Yang terhormat Komisioner Bawaslu Kabupaten Bekasi, yang terhormat Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bekasi, dan yang saya banggakan rekan-rekan staf Bawaslu Kabupaten Bekasi. Izin sharing ya, sebenarnya tadi sudah banyak disampaikan oleh Bu Aan maupun Bang Oeng yang terkait tentang retensi arsip. Ya. Oke, dibuka katanya. Ya, pengelolaan arsip ya tadi sudah dijelaskan ya, ada arsip dinamis dan ada arsip statis. Lanjut ya. Ya, ada arsip aktif, ya, arsip tidak bernilai guna, arsip inaktif, dan arsip statis. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Aan. Oke, lanjut deh. Ini penyusutan arsip yang ada di kabupaten kota. Yang pertama unit mengelola arsip aktif, kemudian nanti diseleksi dan dipindahkan menjadi arsip inaktif ya di unit kearsipan. Kemudian dari unit kearsipan diserahkan lagi menjadi arsip statis di arsip daerah. Oke, lanjut. Jadwal retensi arsip menurut Perbawaslu nomor 21 tahun 2014. Yang pertama ada konsepsi jadwal retensi arsip, di mana jadwal ini ada memuat 4 daftar. Yang pertama nomor urut, jenis arsip, jangka waktu simpan, dan keterangan musnah, permanen, atau dinilai kembali. Jadi seluruh jenis arsip atau dokumen yang dihasilkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum tercantum dalam jadwal retensi arsip secara sistematis sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi. Ya, di mana tadi sudah dijelaskan sama Bang Oeng ada masa itunya, ada berapa tahun, kemudian apakah nantinya jadi permanen atau dimusnahkan. Kemudian jenis arsip atau dokumen tersebut ditentukan jangka waktu ya, simpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada kedudukan dan fungsi jadwal retensi arsip. Kedudukan jadwal retensi arsip dalam manajemen arsip di lingkungan Bawaslu berada dalam tahapan akhir dari proses manajemen arsip ya, yaitu penyusutan arsip. Ya, tadi sudah dijelaskan. Jadwal retensi arsip berfungsi sebagai pedoman untuk melakukan penyusunan arsip, baik memindahkan arsip inaktif, memusnahkan arsip yang sudah tidak bernilai guna, maupun menyerahkan arsip statis ke ANRE ya, atau Arsip Nasional Republik Indonesia. Kemudian ada unsur-unsur jadwal retensi arsip. Yang pertama tadi nomor urut ya. Nomor urut ini merupakan urutan jenis arsip atau dokumen yang memiliki jangka waktu simpan. Nah, itu nomor urut. Kemudian ada jenis arsip atau dokumen, yakni merupakan spesifikasi pengelompokan arsip yang didasarkan unit informasi yang mencerminkan fungsi unit kerja. Jangka waktu simpan, nah, jangka waktu simpan ini terdiri atas 2 jenis ya. Yang pertama jangka waktu simpan aktif dan jangka waktu simpan inaktif. Kemudian jangka waktu simpan aktif yakni jangka waktu penyimpanan arsip atau dokumen yang masih dipergunakan sebagai arsip dalam bentuk berkas kerja dalam penyelenggaraan administrasi. Ya, biasanya dokumen ini disimpan di unit pengolah. Ya, kalau kita berarti masih disimpan di kantor Bawaslu. Ya. Kemudian ada jangka waktu simpan inaktif. Jangka waktu simpan inaktif merupakan jangka waktu penyimpanan arsip atau dokumen yang frekuensi penggunaannya
sudah menurun, akan tetapi sewaktu-waktu masih bisa diperlukan. Nah, kemudian untuk keterangan ya, yang poin keempat, keterangan. Nah, keterangan ini ada 3 ya. Yang pertama, musnah merupakan arsip atau dokumen yang sudah tidak memiliki nilai guna lagi dan dapat dimusnahkan. Yang kedua, tetap atau arsip statis merupakan arsip yang disimpan terus-menerus di arsip nasional atau lembaga kearsipan daerah sebagai pertanggungjawaban nasional. Kemudian dinilai kembali merupakan arsip yang dinilai gunanya perlu dipertimbangkan kembali setelah habis jangka waktunya. Oke, kemudian lanjut, ada prosedur penyusutan arsip. Ya, prosedur penyusutan arsip dilakukan oleh pencipta arsip berdasarkan jadwal retensi. Ya, yang pertama memindahkan arsip, memusnahkan dan menyerahkan arsip. Untuk pemusnahan arsip, ya menurut Perbawaslu 21 tahun 2012 di unit pengolahan, ya, unit pengolahan yang pertama mengelompokkan non-arsip dan duplikasi arsip. Kemudian yang kedua membuat daftar non-arsip dan duplikasi arsip yang akan dimusnahkan. Kemudian membuat berita acara pemusnahan non-arsip. Yang kedua, prosedur pemusnahan arsip dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Memeriksa dan meneliti jenis arsip, mendaftar arsip yang akan dimusnahkan sesuai formulir pendaftaran, menata fisik, arsip, meminta persetujuan pemusnahan kepada unit kearsipan pusat melalui satuan kerja dan sekretaris jenderal. Ya, lanjut. Pemusnahan arsip di Sekretariat Jenderal. Yang pertama membentuk tim pemusnahan arsip yang keanggotaannya terdiri dari wakil pejabat Bawaslu, Badan Pemeriksa Keuangan jika menyangkut arsip keuangan, Badan Kepegawaian Negara jika menyangkut arsip kepegawaian, dan Arsip Nasional Republik Indonesia. Memeriksa dan meneliti jenis arsip yang dapat dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam jadwal retensi arsip. Kemudian mendaftar arsip yang akan dimusnahkan sesuai formulir daftar pertelaan arsip, menata fisik arsip sesuai dengan daftar pertelaan arsip. Tim pemusnahan arsip melakukan penilaian dan menyusun rekomendasi hasil penilaian, kemudian meminta persetujuan pemusnahan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, BKN, dan Arsip Nasional. Kemudian yang terakhir, memusnahkan arsip secara total disaksikan paling sedikit ya 3 orang pejabat dari bidang hukum, pengawas, dan bidang administrasi dengan dibuat berita acara pemusnahan. Lanjut, pelaksanaan pemusnahan menurut PP nomor 28 tahun 2012 pasal 66. Yang pertama, dilakukan secara total sehingga fisik dan informasi arsip musnah dan tidak dapat dikenali. Jadi dalam pemusnahan ini kita harus memusnahkan secara menyeluruh ya, jangan sampai tersisa dan masih bisa dibaca, mungkin seperti itu. Kemudian disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 pejabat dari unit hukum atau pengawas dari lingkungan pencipta arsip yang bersangkutan. Dan yang terakhir, disertai penandatanganan berita acara. Nah, jadi ketika kita melakukan pemusnahan arsip, maka diakhiri dengan penandatanganan berita acara. Kemudian penyerahan arsip statis ya, tadi sudah dijelaskan bahwasannya untuk penyerahan arsip statis ini berjangka ya. Ketika kita berada di kabupaten ya, maka kita menyerahkannya ke daerah, dan yang di provinsi menyerahkannya ke arsip provinsi, dan di pusat menyerahkannya ke ANRI. Prosedur penyerahan arsip statis ke arsip nasional. Yang pertama, memeriksa arsip yang memiliki keterangan permanen dan jangka waktu simpanan sudah selesai sebagai arsip statis. Kemudian mengkelompokkan arsip, membuat daftar pertelaan arsip yang akan diserahkan ke arsip nasional, menyampaikan surat pemberitahuan dan daftar pertelaan arsip yang akan diserahkan ke arsip nasional, pemeriksaan dan penilaian arsip nasional Republik Indonesia, dan yang terakhir, penyerahan arsip disertai dengan penandatangan berita acara terima setelah arsip statis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau kita melihat tadi
dijelaskan di awal ya, Bu Aan sudah menjelaskan bahwa ada kardus arsip ya, itu ada tempat arsip. Nah, kalau kemarin saya lihat dari dinas arsip itu, mereka itu memiliki tempat khusus untuk menyimpan arsip ya, atau dokumen. Dikatakan bahwa ketika kita membuat dokumen atau arsip, kebanyakan kita melubanginya ya, padahal itu tidak diperbolehkan karena merusak arsip ya, atau merusak dokumennya. Kenapa? Karena ketika kita melubangi dokumen tersebut, maka akan ada beberapa tulisan atau isi dari arsip tersebut akan rusak ya, akan hilang gitu. Nah, makanya kalau di arsip itu mereka punya sebuah kayak karton begitu untuk menyimpan arsip ya. Mungkin kalau di kita karena dananya nggak ada ya, karena lumayan juga itu membuatnya tidak bisa 10 atau 20. Nah, kemarin ketika saya membeli kertas di tukang ATK ya, saya menemukan plastik ya mirip-mirip dengan yang dimiliki arsip ya. Jadi kita tidak perlu melubangi kertas tersebut dan merusak arsip tersebut ya. Jadi kertasnya seperti ini, nggak kelihatan ya. Nah, jadi kertasnya seperti mana ini nggak kelihatan. Jadi intinya kertasnya itu kayak ini ya, sudah ada lubangnya dan kita bisa memasukkan kertas ini ke bindek ya. Ini contohnya seperti ini, plastiknya. Saya coba ini dulu. Oke, ini plastiknya seperti ini contohnya, dan ini sudah saya coba, dia bisa masuk kurang lebih 50 kertas ya, ukuran A4 maupun F4 dengan kapasitas 80 gram, dan nanti kita bisa masukkan ke bindek ini ya. Nah, jadi dokumen atau arsip yang kita punya itu tidak rusak ya, karena tidak melubangi dokumen, jadi langsung kita masukkan ke sini. Ini contohnya. Nah, seperti ini. Ini saya masukin dokumen ijazah ya. Nah, ini bisa langsung ini tanpa kita melubangi, dan dia lubangnya sudah pas dengan holder yang ada di bindek. Mungkin itu aja informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ajis atas materinya, setidaknya dari 2 pemateri atau 2 narasumber tadi, dan 5 pemantik yang sudah kita sama-sama dengarkan mengenai kearsipan. Di sini saya sebagai moderator ingin membuka tanggapan ataupun pertanyaan dari pimpinan maupun dari staf. Saya persilahkan. Apakah ada pertanyaan ataupun ada tanggapan dari pimpinan maupun dari staf dari diskusi pada siang kali ini? Saya siap. Silahkan Bang Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya untuk bertanya. Yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan begini, ada nggak akibat hukum yang ditimbulkan dari retensi arsip itu? Misalnya arsip ini belum waktunya dimusnahin, tapi karena sengaja atau tidak sengaja dokumen itu dimusnahkan. Itu yang pertama. Yang kedua,
konsekuensinya bagaimana kalau tadi yang disampaikan oleh Bang Ajis, dalam pemusnahan itu harus disaksikan minimal 3 orang ya itu ya. Kemudian bagaimana kalau dalam pemusnahan itu tidak cukup syarat itu, ya kan gitu. Misalnya hanya di 2 orang atau 1 orang seperti itu. Makasih, demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zainal. Di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama mengenai akibat hukum dari retensi arsip. Yang kedua mengenai konsekuensi saat tidak terpenuhinya suatu syarat mengenai pemusnahan arsip. Mungkin dari Bu Aan atau dari Bang Ajis, saya persilahkan. Konsekuensi hukumnya ketika memang tidak terpenuhinya. Punten, kalau dari saya ya itu masuknya pidana umum ya. Kalau misalnya apalagi tadi Bang Ibel mengatakan sengaja dimusnahkan ya, itu masuknya pidana umum ya, takutnya menghilangkan barang bukti ya. Terus kalau menurut saya mengenai prosedur pemusnahan sebaiknya ikutilah prosedur yang berlaku, misalnya di situ di peraturannya 2 orang ya, minimal 2 orang, jangan cari masalah gitu ya. Dari saya begitu. Koreksi mungkin dari pimpinan yang lain mungkin ada pendapat. Iya. Mungkin dari Bang Ajis apakah ada, atau dari pimpinan yang lain, atau dari teman-teman staf, dari 2 pertanyaannya apakah ada? Cukup sih Mas, karena menanggapi saja ya yang tadi disampaikan oleh Bang Ibel, bahwasannya ketika kita memusnahkan arsip, ketika kita tidak memenuhi syarat, misalkan disaksikan oleh 2 atau 3 orang pejabat, ya, ketika itu tidak terpenuhi, maka pemusnahannya mungkin kita jadwalkan ulang, gitu Bang. Mungkin itu tambahan dari saya, mungkin dari pimpinan atau rekan-rekan yang lain ada yang menambahkan, dipersilakan. Ya, mungkin setidaknya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Aan dan Bang Ajis, Bang Ibel. Ini mungkin menambahkan saja dari saya konsekuensi untuk menghilangkan arsip atau untuk memusnahkan arsip, setidaknya memang syarat ataupun saksi ataupun hal-hal yang memang harus dipenuhi dalam pemusnahan setidaknya harus terpenuhi. Ketika memang tidak ada atau syaratnya ini kurang ataupun saksinya memang tidak mencukupi ataupun yang setidaknya kurang lah, setidaknya tidak ada lah, otomatis kalau menurut setidaknya bukan ini ya, itu tidak dilaksanakan dengan baik. Terus yang kedua itu mengenai konsekuensi atau akibat dari retensi ini dilanggar kayak. Nah, ketika memang retensi ini dilanggar, benar seperti dikatakan Bu Aan, otomatis kita menghilangkan berkas negara ketika memang ini penting. Berkas negara ini penting. Terima kasih. Mungkin itu dari saya, mungkin ada dari pimpinan dan yang lainnya mau menambahkan. Atau dari Bang Zainalnya tanggapan? Ya, saya menyimak aja karena memang saya nggak paham gitu, makanya saya bertanya. Siap Bang. Terima kasih Bang. Bang Oeng mungkin saya persilahkan. Koreksi ya? Iya, suaranya mungkin Bang agak ini. Kedengeran Mas? Iya, kedengeran Bang. Siap. Ya, yang pertama koreksi bahwa Perbawaslu nomor 21 tahun 2014 sudah dicabut, diganti dengan Perbawaslu 14 tahun 2020. Nah, di dalam Perbawaslu 14 tahun 2020 tidak secara detail tentang masalah pemusnahan. Yang dijelaskan dalam Perbawaslu nomor 14 tahun 2020, ada arsip-arsip
yang memang boleh dimusnahkan dan yang sifatnya yang permanen, gitu kan. Sudah secara rinci lah yang tadi dijelaskan Bang Aziz itu di Perbawaslu 21 tahun 2014 ini memang secara rinci. Tapi 14 2020 itu tidak secara rinci karena memang kemudian tambah lagi nih bahwa Perbawaslu yang satu lagi adalah Perbawaslu 32 tahun 2018. Nomor 32 tahun 2018 ini ngomongin masalah arsip keamanan ya. Kan arsip. Jadi kalau kita ngomongin kearsipan Bawaslu, sebenarnya kita lebih enaknya itu Perbawaslu nomor 32 dan Perbawaslu 14. Jadi semua hal-hal yang menyangkut tentang masalah kearsipan kebawasluan itu ada di sana. Nah, kemudian menanggapi pertanyaan Kakak Ibel, ini memang sangat menarik. Di dalam Perbawaslu tentunya nggak mengatur tentang masalah sanksi, karena itu di bawah undang-undang, semua sanksi itu diatur di dalam undang-undang. Undang-undang yang menjadi dasar keluarnya Perbawaslu itu adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Nah, di dalam Undang-Undang 43 Tahun 2009 itu dijelaskan tentang sanksi-sanksi administratif dan sanksi-sanksi pidana. Sanksi administratif tentunya mungkin tadi salah satunya kelalaian, kira-kira kelalaian lah bahasanya. Dari salah satu unit pengelola kearsipan itu bisa dikenakan sanksi administratif berupa hal-hal yang administratif lah tentunya. Bisa peringatan, bisa bisa sampai garis kerasnya itu mungkin bahasanya pemecatan lah kalau sampai hilang ya, menghilangkan dengan sengaja. Kira-kira begitu untuk Kakak Ibel. Nah, jadi karena di sini saya udah nggak jadi host lagi ya, jadi kira-kira gambarannya bahwa di dalam Perbawaslu nomor 32 tahun 2018 itu ada 36 halaman. Kalau kita ngomongin masalah pasalnya itu cuma ada 9 pasal yang di dalamnya juga ini menyangkut keamanan arsip. Nah, di dalam keamanan arsip juga di situ dibahas tentang masalah sarana dan prasarana, gitu kan? Sarana dan prasarana. Nah, makanya di dalam lampiran di dalam Perbawaslu 2018 itu nomor 32 itu ngomongin masalah spesifikasi, klasifikasi tentang arsip-arsip apa aja yang boleh untuk dipublikasi dan tidak boleh untuk dipublikasi, gitulah, terbatas. Nah, sementara untuk Perbawaslu nomor 14 tahun 2020 ini lebih spesifik membahas tentang masalah jangka waktu, gitu kan? Yang tadi mungkin di dalam Aji sampaikan itu bahasanya jenis mungkin ya, jenis arsip yang memang di situ secara rinci disebutkan dari mulai arsip pengawasan, kemudian penanganan pelanggaran, itu semuanya ada jenis-jenisnya lah. Kira-kira mana yang retensi yang aktifnya, inaktifnya, dan sifat yang perlu dipermanenkan atau dimusnahkan. Kira-kira gitulah. Nah, makanya kemudian saya selalu mengingatkan kepada staf PP, tolong baca semua peraturan yang menyangkut mana-mana yang boleh dicabut, gitu kan, yang masih diberlakukan, dan yang atau sedang saling revisi lah, kira-kira gitu. Kayak contoh misalnya Perbawaslu tentang sengketa ini ada kurang lebih 5 Perbawaslu kalau nggak salah, gitu kan, ngomongin masalah sengketa terus, gitu kan, tapi dia nggak dicabut, gitu kan. Ini hanya sebatas ini aja ya. Makanya kemudian saya selalu menegaskan bahwa kita ini bekerja sesuai dengan aturan, gitu kan. Kita dibentuk, lembaga Bawaslu ini dibentuk berdasarkan undang-undang yang diberikan kewenangannya itu melalui atributif undang-undang, gitu kan. Kemudian kita juga harus melakukan peraturan yang dibuat oleh
eh, kita sendiri tentunya, Perbawaslu lah ya, kira-kira gitu. Jadi saya berharap ngomongin kearsipan ini kita juga bukan hanya kalau kita melihat pada Perbawaslu nomor 32 tahun 2018 ini kan ada 2 kategori ya. Yang pertama itu kearsipan yang perangkat keras dan perangkat lunak gitu kan. Jadi bukan cuman bahasa kasarnya kita punya arsip itu kita fokuskan di ini aja, di file aja, tapi yang dimaksud dengan adanya retensi itu kan pasti arsip yang bersifat keras gitu kan, yang berbentuk dokumen, printan gitu loh. Jadi inilah kenapa kemudian kita juga harus memahami betul bagaimana kemudian aturan-aturan itu mengatur tentang apa yang sedang kita kerjakan, gitulah kira-kira. Jadi pada intinya ngomongin kearsipan ini sebenarnya Bawaslu di dalam peraturannya itu enggak ngomongin sedetail harus memusnahkan berapa orang gitu kan. Tapi setidaknya kalau kita ngomongin kearsipan ada ini loh, gue udah punya dasar peraturan Bawaslu nomor 32, kemudian peraturan Bawaslu nomor 14, kira-kira gitu loh. Jadi pada intinya kalau pada intinya apa yang kita sampaikan harus juga memiliki dasar yang updating lah, gitu kira-kira. Upgrading dan updating, gitu kan. Jadi apapun apa yang kita keluarkan, karena kita jangan sampai ntar di luar kita asal nyebut, kan akhirnya nggak enak juga kalau misalkan kita salah gitu kan. Nggak enak lah kira-kira. Alamin soalnya. Mungkin itu aja tambahannya Bang Musa. Bukan ini ya, cuman hanya sebatas ini aja kita. Terima kasih. Ya Bang, terima kasih Bang. Setidaknya memang di kearsipan ini memang harus mengikuti aturan yang sudah ada, baik itu Perbawaslu, undang-undang maupun lampiran peraturan yang memang sudah ditetapkan ya Bang ya. Seperti itu. Terima kasih Bang Oeng. Apakah ada lagi atau kita langsung masuk ke absensi? Mungkin cukup ya. Kita bisa ini sebelumnya mohon maaf dari saya ketika memang dalam memandu ini masih kurang baik. Semoga kedepannya bisa jadi pembelajaran dari saya. Terima kasih untuk pemantik. Terima kasih untuk narasumber. Terima kasih untuk audiensi, baik dari staf maupun dari pimpinan dan dari Pak Korsek juga. Setidaknya ya semoga pada pertemuan kali ini, pada siang kali ini mengenai kearsipan, kita bisa mengambil ilmu dan kita bisa kedepannya melaksanakan kearsipan di lembaga kita dengan baik secara perspektif dan secara aturan yang berlaku di kita. Mungkin itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lanjut ya, karena memang sudah jam 15.05. Saya akan lanjut untuk absensi sore. Ya, untuk itu saya persilahkan di sini sudah ada 18, pimpinan juga sudah lengkap ya. Saya persilahkan untuk Bang Ibel dulu deh, nggak apa-apa. Silakan Bang, untuk informasi. Terima kasih Bang Musa. Informasinya langsung aja ya. Informasinya berdasarkan arahan Jabar terkait dengan adanya pengembalian uang makan. Jadi saya ingatkan lagi ke teman-teman, kalau sudah ditransfer nanti tolong bisa ditransfer balik ya gitu ke nomor rekening yang tadi sudah dikirim gitu. Nanti biar kita SPJ-kan ulang gitu, karena arahan Jabar seperti itu untuk uang makan bulan Mei dan bulan Juni.
udah ada perintahnya itu dari Jabar gitu. Itu Kakak Musa. Makasih. Terima kasih Bang Ibel untuk informasinya. Selanjutnya di sini ada Bang Abdi Zulfahmi. Bang Fahmi. Halo Bang, ya mungkin masih belum nyambung ya. Ada di sini untuk pengawasan, ada Teh Rika, sorry, mohon maaf. Teh Rika, mungkin informasi di pengawasan untuk absensi sore, saya persilahkan Mbak Teh. Iya, Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ketua Pimpinan Pak Korsek dan rekan-rekan. Izin menyampaikan dari Divisi PHL tadi sudah mendampingi peserta yang telah melakukan vaksin. Total dari 8 peserta yang diajukan untuk vaksin, 2 diantaranya sudah melakukan vaksin, 3 tadi sudah melaksanakan vaksin di Stadion Wibawa Mukti, sisanya mungkin besok juga sudah koordinasi dengan orang dari Satpol PP ketika peserta SKPP hari ini tidak hadir, besok bisa dilakukan. Itu. Terima kasih Teh atas informasinya. Untuk SKPP semoga berjalan dengan baik, lancar sampai pelaksanaan dan penutupan akhirnya. Lanjut, ada Bang Ahyar, saya persilahkan Bang Ahyar untuk informasi sengketa dari divisi sengketa. Bang Ahyar, ya mungkin masih ini masih belum koneksi dengan Bang Ahyar. Di sini ada PP, ada TFI. Saya persilahkan Teh untuk informasinya. TFI. Mungkin masih belum ini juga, masih belum terkoneksi juga. Ada Bang Aska, saya persilahkan Bang. Bang Aska untuk informasi. Siap Kakak Musa, terima kasih. Silakan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan Pak. Ada Pak Akbar, ada Pak Rama, ada Bang Oeng. Izin menyampaikan informasi aja bahwa nanti PP akan mengadakan webinar untuk internal di hari Jumat pada Jumatan kira-kira jam 2. Paling itu aja Mas informasinya, mohon dipersiapkan buat teman-teman divisi yang lain agar nanti mempersiapkan juga materi apa saja yang akan disampaikan pada diskusi kita di hari Jumat. Terima kasih Musa, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas informasi dan pengingatnya dari PP untuk hari Jumat kita akan mengadakan diskusi internal. Ya, dipersiapkan saling koordinasi saja dengan setiap divisi dari yang memang dikoordinatori oleh divisi PP ya. Terima kasih. Selanjutnya Renali belum bisa hadir. Di sini ada Bang Ivan. Silakan Bang Ivan untuk informasi absensi pada sore kali ini. Bang Muhammad Ivan Sofyan masih belum terkoneksi. Ya, lanjut di divisi Hukum Humas Datin. Saya persilahkan di sini ada Teh Lina terlebih dahulu. Iya, Ses. Terima kasih waktunya. Izin menyampaikan pimpinan dan Pak Korsek dan rekan-rekan semua. Menyampaikan aja tadi sempat diskusi sama Lisma. Rencananya dari kehumasan dalam menyambut HUT RI, HUT Pramuka sama
apa ya? Satu lagi ya. Sama ulang tahun Bawaslu, sama ulang tahun Bawaslu Kabupaten Bekasi, rencananya dari Kehumasan akan membuat Twibbon. Jadi paling dari Kehumasan saya sendiri mulai nyicil desain Twibbonnya. Ses, itu aja Ses. Makasih. Terima kasih Teh Lina. Mungkin selanjutnya Teh Lisma untuk informasi pada absensi sore kali ini. Kalau dari aku sama sih tadi menyampaikan untuk yang persiapan untuk HUT RI, HUT Pramuka, dan HUT Bawaslu Kabupaten Kota itu tadi udah koordinasi sama Teh Lina buat bikin Twibbon. Kemudian untuk player-player juga mulai disiapkan dari sekarang. Terus untuk yang player terbaru Bawaslu Logi itu sudah dibuat, cuman masih ada koreksi dari buaan, mungkin nanti diperbaiki dulu. Kalau dari Humas mungkin itu dulu, Ses. Mungkin Teh Lina juga tadi sudah koordinasi untuk pengumpulan, masih ngumpulin dokumentasi yang bulan Juli ya. Udah mungkin Ses itu dulu. Terima kasih Teh Lisma untuk informasinya. Selanjutnya untuk Bang Ajis, saya persilahkan Bang. Bang Ajis. Bang Ajis, masih ngonek kah? Bang Ajis? Belum ya? Mungkin dari saya, pasca dari diskusi ini akan saya buatkan rilis yang nanti bisa dimasukkan ke web Bawaslu Kabupaten Bekasi. Mungkin hanya itu, nanti setidaknya masih berkoordinasi dengan Bu An juga untuk kelanjutan untuk diskusi apa di minggu-minggu atau bulan selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya apakah tadi Abdi Zulfahmi masih bisa untuk sudah koneksi? Fahmi, apakah cukup? Bang Ahyar? Bang Ahyar, Ivan karena memang terkendala nggak bisa mute ya, jadi suaranya tidak terdengar ya, kita maklumi. Untuk informasi mungkin nanti bisa di chat atau ditulis aja Kak Ivan kalau memang ada informasi. Selanjutnya mungkin dari pimpinan ya, sebelum ke pimpinan ada Pak Rama, Pak Korsek. Saya persilahkan Pak untuk absensi pada sore kali ini. Terima kasih Kakak Moses untuk kegiatan kita pada sore ini berjalan dengan baik. Kedepannya tentunya hasil dari kegiatan kita hari ini bisa kita aplikasikan lebih nyata lagi dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari tentang pengarsipan. Yang kedua, terima kasih sudah teman-teman di lapangan tadi, anggota saya melaporkan bahwa untuk peserta SKPP hari ini ada 3 orang. Kita tunggu untuk kesempatan berikut ya, di Kakak Fahmi dan Kakak Rika, dibantu Kakak Haikal nanti diinformasikan kepada teman-teman SKPP supaya bisa melaksanakan vaksin, menjadi bahan juga kita untuk melaporkan ke Jabar langkah-langkah preventif dalam rangka persiapan pelaksanaan SKPP di akhir bulan Agustus ini. Rencana pelaksanaan kegiatan akan kita laksanakan di hari libur Jumat, Sabtu, Minggu, yaitu tanggal 27 sampai dengan tanggal 29. Itu yang bisa sementara saya sampaikan Kakak Moses. Salam hormat untuk seluruh pimpinan. Kembali ke Kakak Moses. Terima kasih Pak Rama. Semoga sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik. Selanjutnya di sini ada Bang Akbar untuk informasi Bang. Saya persilahkan untuk absensi pada sore hari ini. Bang Akbar Kadafi, apakah masih belum bisa ya? Ya.
Masih connect mungkin, masih belum connect. Di sini ada Bang Oeng. Saya persilakan Bang untuk absensi, sekalian absensi. Ya, cukup aja. Ya cukup, siap Bang. Untuk informasi yang hari Jumat ya, dipersiapkan. Oke. Terima kasih. Suara Musa hilang. Iya, selanjutnya Bu Aan mungkin. Saya persilahkan untuk informasi dan selanjut yang lainnya. Cukup. Cukup ya, Bun. Iya. Nah, ya, ini sudah semua ya. Ini apakah ada yang belum saya sebutkan namanya atau belum menginformasikan? Sudah semua mungkin ya. Ya, sebelumnya ya untuk absensi sore ini karena menyambung dari diskusi kita, terima kasih sudah bisa absen pada sore kali ini. Semoga pimpinan, Pak Korsek dan teman-teman diberikan kesehatan untuk beraktivitas lebih baik lagi. Ya, mungkin dari saya sudah selesai. Ya, izin mungkin ya saya kembalikan ke host ya. Ke hostnya Teh Lisma. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang hadir di webinar Hukum Mas Datin. Mungkin selanjutnya dilanjutkan hari Jumat untuk webinar PP. Kita juga diminta untuk mempersiapkan presentasi untuk persiapan masing-masing divisi untuk menghadapi pemilu 2024. Mungkin sekian webinar hari ini. Terima kasih. Tadi juga sudah disambung dengan absensi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat semuanya. Saya tutup. Mohon izin untuk live semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua nggak menyambut ketua. Kalau ada yang butuh penyemprotan, nanti koordinasi dengan teman-teman tenaga pendukung di kantor. Untuk kita semua, dipersilakan ya. Ketua kayaknya nggak ada, Bu. Oh, iya ya. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih, Pak Korsek. Terima kasih, Terika. Telisma, Bu Aan, terima kasih. Makasih semuanya, Bang Oeng. Bang Ajis, Bang Oeng, terima kasih. Musa, Ya. Terima kasih. Musa kok fotonya, videonya merah. Jadi hulek, Teh. Bukan, kayak film Susana tahu lu. Di kamar gelap, Teh. Bawahnya pakai pendek ya lo. Iya. Pakai sarung. Udah ya, di close ya. Iya, Teh.